Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, selamat siang dimanapun berada, baik dinonton pada saat pagi, siang, malam, atau sore. Semoga kita hadir kembali dengan podcast Sandita. Hadirin atau penonton semua, atau rekan-rekan semua, siapapun yang berada jauh di sana. Kali ini, tanggal 10 Juli 2024, jam 13.44, akan kedatangan tamu. Di sebelah saya sudah ada tamu, seorang narasumber yang akan menjelaskan mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru atau seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Mungkin ada informasi yang rambu-rambu yang akan diungkapkan, nanti kita hadirkan beliau. Beliau membantu pada saat pendaftaran, karena beliau adalah asisten operator. Yang pertama adalah asisten BK yang membantu BK. Yang kedua adalah beliau ada guru. Guru apa? Nanti kita dengar keterangannya. Biasanya beliau dipanggil dengan Miss Ira Rahmawati. Selamat datang Miss Ira Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di podcast Sadikta. Ya, Bira, Ya, selama ini selain mengasistensi operator SMA, kan operator kan banyak kesibukannya ya, mendaftarkan perguruan tinggi negeri atau BK, membantu BK dan sebagainya. Kegiatan sehari-hari kan ngajar ya, ngajar ngajar. Mata pelajaran apa? mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nanti akan kita kupas di podcast selanjutnya mengenai eskul bahasa Inggris ya, atau English Club biasanya ya. Insya Allah. Tapi untuk kali ini, pemirsa semuanya, akan kita bahas mengenai informasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Ya. Barangkali rambu-rambunya nanti bisa dijelaskan oleh Bu Ira Rahmawati. Kami silakan Bira. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tahu bahwa SMA Sandikta itu adalah sekolah yang terakreditasi A, Ya. ya, sehingga untuk kesempatan memasuki PTN perguruan tinggi negeri itu kita mendapatkan undangan yang cukup besar, ya, kansnya, karena 40% kita mendapatkan 40% dari jumlah siswa kelas 12 tentu saja yang sedang seluruhnya kelas 12 ya? Seluruh kelas 12 yang jadi mereka berhak, mempunyai hak semuanya, mendaftarkan semua. Terus yang menentukan melalui seleksi tetapi itu, tentu saja ya. Itu seleksi nasional ya? Bukan, seleksi antar sekolah dulu. Gitu. Ya, seleksi nasional itu nanti setelah terpilih di sekolah ini, nah itu baru ada lagi seleksi nasionalnya. Oh iya, yang disebut apa? Eligible dulu ya, sekolah ini. Jadi kita memilih siswa eligible-nya dulu, sekolah yang menentukan itu dengan mengumpulkan nilai-nilai siswanya dari semester 1 sampai semester 5 ini. Seluruhnya diolah, diakumulasikan jumlah yang tertinggi. Nah, itu dia yang bisa. Siapa yang bisa masuk ke dalam range-nya 40 besar itu, nah itu yang disebut eligible. Itu yang berhak nantinya mendapat undangan. Gitu. Kak, Bu Ira, yang saya tahu kan di SMA sekarang ya, zaman sekarang kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking. Tidak ada peringkat ya. Tidak ada peringkat. Terus itu yang memperingkatkan 40% itu siapa? Ya itu kita melihat dari hasil capaian rapot mereka dari semester 1 sampai 5 itu, Pak. Jadi walaupun tidak ada ranking kan hasil mereka kan memang berbeda-beda tuh kan, ada yang memang rendah. Nah, ini dia yang bisa menentukan yaitu ya, selama proses pembelajaran dari semester 1 sampai semester 5 itu stabil, nah itu bisa tuh dalam pemeringkatan nanti eligible-nya itu termasuk yang bisa yang hasilnya lumayan, ini bisa aja mendapat undangan, kesempatan untuk baru masuk seleksi nasionalnya itu. Ya, jadi pemirsa, saya sendiri suka ada pertanyaan dari orang tua atau dari adik saya sendiri. Kebetulan adik saya punya anak yang mau ke perguruan tinggi tahun depan. Suka bertanya, kadang-kadang suka bingung, bagaimana sih A?
memilih A. Ya. Ya, Ya, saya jelaskan aja apa adanya. Nanti dilihat eligible-nya, begitu kan? ya, eligible. 40% diambil dari kelas 12, berapa kelas 12 itu. Nah, 40% itu dilihat dari sertifikasi sekolah ya. Ya, akreditasi. Akreditasi sekolah, Ya, maaf. Akreditasi sekolah. Jadi nilai ya, A, karena kita mempunyai nilai A, jadi ambil 40. 40% dari situ. Nah, itu anak itu dari semester 1 sampai semester 5 ya, bukan 5, semester 6 ya? betul. Tidak, Tidak. cukup Oh, semester semester 5. 5. Semester 6 itu kan kalau menunggu semester 6, Oh, ini kan berjalan Pak, penerimaan mahasiswa itu. Yang dibutuhkan justru sampai semester 5 ini nanti. di-input oleh operator sendiri Eh, atau dibantu oleh siapa? Termasuk operator itu memberikan informasi apa namanya data awal ya. Data awal. Kita bisa Hmm. masuk itu memang operator yang berperan di Hmm. Pak Janan, Ya. memang dari situ baru Hmm. saya bisa menginput Membantu. PDSS namanya Pak. Hmm. Ya, pangkalan siswa, Ya. pangkalan dasar siswa. Berarti setelah ada Pangkalan laporan dasar per sekolah kelas siswa. baru diambil, baru Ya, dilaporkan ke baru itu. Terus diinput anak satu. inputnya sendiri itu ketika lulus eligible atau gimana? Bukan, anak ini sekolah itu menginput data nilainya anak yang sudah eligible ini, Iya, Pak. yang sudah Jadi kalau eligible. untuk eligible seleksi Hmm. sekolah Oh iya, sendiri tahapan kan. berikutnya ya. Tahapan berikutnya ini ya yang saya lakukan itu ya setelah Setelah ada eligible ada itu. seleksi sekolah dulu ini baru saya memasukkannya, menginputnya ke data ke websitenya SNPP Ya. sendiri itu. Ya. Nah, itu udah Nah, dari terurut. dari Terurut. ketika kita sekolah atau operator mendaftarkan ke muncul eligible itu berapa lama biasanya? Ini biasanya tergantung ya Pak. Kadang-kadang cepat kalau misalnya ini dari anak-anaknya sendiri nih biasanya tuh. Tapi kalau wali kelasnya memang sudah memberikan data di awal itu, Ya, kan kita memang udah lebih mudah ini. ya. Kalau saya kan tinggal memasukkan aja, ada data dari ini deh. Nggak begitu lama Pak. Iya. Sekarang itu cukup apa namanya, kalau nggak seperti yang dulu Oh, pada saat-saat ya. saya harus mengumpulkan sendiri Ya, gitu. Ini enggak. Jadi apa namanya, sudah ada data yang apa, tinggal memasukkan saja udah. karena didukung oleh teknologi juga ya, Sistemnya udah udah berjalan lebih dengan baik oke, ya. ya Sehingga sistemnya pendaftaran ke perguruan tinggi itu sangat mudah ya. sangat mudah Nah, ini. terus dari eligible sendiri, anak menginput atau memilih jurusan yang diminati, Nah, ini gimana biasanya kan tahapan selanjutnya? berhubungan sama BK ya. Kalau untuk minatnya kemana, lebih cenderung kemana, ini kan Ada guru BK BK, ada BK yang yang nanti lebih membimbing kemana. tajam ya. Adapun teknisnya, ketika memang mau apa namanya berhubungan dengan perguruan mana itu biasanya saya juga membantu. Tetapi terkadang mereka udah lebih pintar, Pak. Si anak itu. Iya, anak itu Karena karena mungkin udah ya mempelajari tadi sistem informasi itu kan informasinya udah. bisa langsung didapatkan langsung di rumah mengerjakannya bersama ini juga bisa, nggak kecuali kalau di rumah tidak punya HP, tidak punya itu, ke sekolah itu kami fasilitasi itu biasanya di apa namanya, tetap yang interaksi Interaksi langsung langsung. dengan itu ya anaknya itu Anaknya yang itu. mau mendaftar. Karena cukup sekolah itu mendaftarkan, datanya sudah lengkap ini, tinggal kan udah tertera nama, tinggal memasukkan data apalagi yang diperlukan untuk perguruan itu, nanti udah jelas itu udah. Terus anak-anak bisa Pilihan. memilih berapa Biasanya ada dua fakultas? pilihan. Satu itu yang diprioritaskan karena kita berada di Jawa Barat. Pilihan yang sarankan itu ya memilih untuk daerah Jawa Barat aja dulu, supaya tidak kesempatannya lebih ada ya. Pilihan pertamanya, baru bisa memilih di luar Jawa itu bisa Jakarta bisa. Karena seleksinya nasional nih Pak. Oh, baru program nanti masuk ke tahap seleksinya itu yang disebut ya, itu SNPMB tadi. Ya, memasukkan itu strategi ya, memilihnya universitas itu udah mulai namanya masuk pemilihan itu sendiri, seleksinya itu nasional itu di situ. Nah, terus Tinggal muncul permasalahan kadang-kadang kan karena persoalan jauh, itu kan, karena persoalan saya pengennya pilihan pertama, tapi yang diterima pilihan ketiga, saya nggak ngambil. Ada efeknya nggak? Ada, ini kebetulan itu ada pengalaman ini Pak ya. Yang lalu. Waktu itu dia memang sudah diterima di perguruan tinggi, kemudian karena
terlalu jauh, Ya, orang tua ya, melarang untuk jauh biasanya dari kan itu itu orang tuanya. Nah, ini dia kadang-kadang dampaknya itu ya ke institusi. iya, ke sekolah kita ini. Oh, tapi Cuman ada itu peringatan sebelumnya atau enggak langsung jebret aja oleh pihak kemarin-kemarin enggak sih. panitia itu? Biasanya ada konferensi pers itu Pak, Hmm. biar orang tahu, Orang tua tahu dan orang tua paham. paham itu memang ada konferensi pers dulu Berarti bagaimana sebelum pelaksanaan sebelumnya itu itu ya. sudah. Nah, Oh, dari situ diharapkan memang pada saat memilih itu anak tuh ya memang sudah nggak pilih hmm. jauh-jauh lah, jangan pilih jauh kalau memang tidak ada izin dari itu diharapkan seperti itu. Tapi ya itu kemungkinan ada yang coba-coba gitu Pak. Coba aku bisa ternyata Iya, diterima nggak diambil karena jauh takut jauh dari orang tua. ya karena Ini dia perhitungan yang dari belakang kali iya ya jadi merepotkan. yang penting PN-nya dulu masuk ternyata masuk malah nggak diambil. Nah ini dia kadang-kadang itu yang Terus tapi ada yang banyak yang banyak yang ngambil juga. tahu bahwa itu ada kesempatan emas ya diambil, Iya, ya diambil. seperti tahun lalu kan ada yang di Unsri ya, Iya, tetap diambil ya di diambil. Palembang. Nah, ada Iya. peningkatan nggak secara grafik penerimaan tahun lalu dengan tahun ini di SMA Sandika? Alhamdulillah ada ini Pak. Berapa itu Karena sekitar? kalau yang paling drastis turun itu ketika COVID kemarin Oh iya itu. itu mah Itu semuanya kan, benar-benar semua sektor itu mah. enggak, iya makanya. Terus tahun kemarin ada Hmm. peningkatan, tahun ini lebih meningkat lagi ada. Sekarang udah Alhamdulillah, meningkat alhamdulillah berapa meningkat. kira-kira kalau dihitung per Eh, anak? Secara ini jumlah? ya ini kan di Oh beberapa ya, perguruan tinggi ya hmm. termasuk Poltekkes itu Iya kebanyakan Poltekkes. juga itu kan Hmm. negeri juga itu Iya, ya. Sekarang yang baru melapor karena masih ada yang mandiri iya. dan itu udah 23 anak itu yang udah positif. Oh, lemah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. pemirsa di SMA Sanita udah diterima di perguruan tinggi berbagai bidang ya tentunya ya, termasuk Poltekkes karena negeri itu sekitar 23 yang udah lapor, 23 orang di perguruan tinggi. Ini adalah pencapaian gratis yang mulai menanjak. Nah itu disiasati dari mana? Ya dari keinginan siswa untuk Iya, dari belajar, siswanya sendiri untuk juga itu. berproses, ya Iya, kan? Tentu kan prosesnya panjang dari ya, mulai betul, pendaftaran, gitu kan, betul. melihat nilainya. Dan kalau nggak salah di perjalanan itu ada check and recheck ya. Si Iya, anak itu mencek kan udah bener belum? Itu gimana Bira? untuk apanya nih? Yang mengecek bener nggak datanya, bener nggak nilainya? Kan ada satu saya pernah lihat tuh anak lagi ngecek, Iya, biasanya itu yang mengerjakan juga manusia, memasukkan. Ini salah, kan bisa kesalahannya salah. nih ya, meminimalisirnya ya dengan mengeceknya itu kadang-kadang anak itu membawa datanya, kemudian melihat sendiri ke ruangan saya itu. Oh, ya Coba ya ini ya. buat sama-sama kita recheck. Berarti kan, Dikhawatirkan ada kesalahan apa kan? ya ya. Ya itu dia meminimalisir. Berarti kan dituntut aktivitas anaknya sendiri ya. Jadi Anaknya juga, kesungguhannya ya. kesungguhannya. Jadi sekali lagi dalam belajar tentunya aktivitas sangat perlu dari mulai belajar, niatkan dengan baik dan jangan lupa doa orang tua dan Iya, proses dari awal mendaftar sampai eligible sampai betul, betul. SN, aduh SN, SNBP, PMB, SNB, seleksi SNPMB, seleksi nasional penerimaan penerimaan. mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Ya mudah-mudahan tahun depan lebih meningkat lagi ya. Iya, kita Tentu selalu berharap seperti itu, Pak. harapannya podcast ini mengedepankan informasi yang lebih informatif ya. Mungkin dengan ada informasi ini orang-orang tua yang mau mendaftar ke Sandikta sekali lagi tahun ke tahun semakin meningkat karena agak kepercayaan informasi yang lebih Betul, benar dan betul, positif. Pak. Ada lagi yang mau sampaikan Bu Ira? Eh, Pesan atau gimana ke orang tua? Silakan. oh ya, biasanya ini memang eh apa keputusan yang Hmm. mau dipilih sama anak ini Itu penting. biasanya tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi itu dia. Ketika anak sudah melaju ke sini dan diterima, di belakang tidak dikasih izin sama orang terdekat. Nah, ini dia pendampingan orang tua dari Nah, awal dari kelas betul. 10 ya ini Ya, terutama mau kemana arahnya itu harus sebaiknya orang tua selalu dibimbing ya, mendampingi gitu. mendampingi. Karena itu dia kesempatan itu nggak datang 2 kali Betul. sudah diberikan kemudian. Ya, Nah, ini harus melibatkan orang orang tua, tua. ini buat siswa kita semua dan orang tua harus terlalu terlibat sama Ya, anak-anak. dan Ini harus sinergi antara sekolah dan ya orang tua, itu sebab dia. sekolah juga tidak bisa mengawasi 24 jam. Ya, Tentu tugasnya berbagi di rumah,
adalah tugas orang tua. Iya, itu sih Pak, kalau memang untuk yang setahu saya yang perlu memang diinikan untuk apa nama ke depannya masalah PTN ini ya, Ya, itu sangat-sangat sebab yang SMA kan poinnya itu ke depan iya, kan melanjutkan perguruan melanjutkan. tinggi. Heeh. Ya, Kalau SMK kalaupun biasanya ada yang mau bekerja itu rezeki ya. iya. Qadarullah kata orang. Ya, kalau selama ini saya selalu mendorong anak-anak kelas 12 kemarin itu untuk tetap, terutama yang laki-laki nih Pak, dia yang nantinya akan coba kamu kuliah, Ya, jangan hanya sampai SMA. Ada kok jalur KIP kuliah ya, nih ada. Kalaupun misalnya KIP ekonomi yang kuliah menjadi ya. ekonomi yang menjadi kendala itu terutama itu bisa mendaftarkan diri sendiri tuh KIP kuliah tuh Kartu ada Indonesia Pintar ya. Itu KIP. program pemerintah, ada Ya. KIP Ya, kuliah. itu Itu bisa 100%, 100% ya 100% Pak. gratis. Heeh, 100%. Ya tentu itu Bahkan harus. ketika nanti udah mengikuti ujian UTBK Hmm, gagal, hmm, kan di apa, diundang gagal. Ada kesempatan untuk masuk hmm. UTBK melalui tes. Ya, Ya, ketika memang sudah diurus itu apa KIP kuliahnya mendapat persetujuan, dia bahkan untuk masuk UTBK harusnya membayar, dibayarin juga. dibayari oleh Ya, pemerintah. pemerintah udah membayarkan itu untuk uang Ujian. ujiannya. Nah, berlangsung ujian, selesai pengumuman, dinyatakan tidak lulus lagi, belum Hmm, beruntung. Ada kesempatan mandiri, hmm. ya ujian mandiri ini. Kalau Bisa itu memang pakai sudah KIP kuliah. bisa, bisa Oh, masih KIP KIP kuliah itu masih bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mandiri itu, yaitu tapi harus mencari browsing, mencari perguruan tinggi yang memang UKT-nya nol. oh, Itu harus karena tidak semua tuh bisa menerima KIP. Kayak Poltekkes itu nggak nerima sama sekali. oh iya, iya. Nggak kalau Poltekkes tuh. Ya berarti berbagai jalur dengan KIP kuliah kan bisa ya. Betul. Jadi Dari kalau mulai untuk anak-anak saya itu ya, anak-anak kami yang di hmm, kelas 12 hmm, ini tuh ya, sebisanya memang dorongan selalu ada. Nah, ini tinggal dorongan dari orang tua juga nih, Pak. ya, Kadang-kadang saya sudah mendorong ternyata enggak, Bu, saya disuruh kerja dulu ini. Nah, ini kan kesempatannya umur ya kawan ini ya, itu sangat disayangkan itu. Kemudian kalau misalnya mandiri pun gagal nih, Pak. KIP KIP kuliah itu masih bisa digunakan untuk ke perguruan tinggi swasta. oh bisa ya. Bisa, sangat Oh 100% itu dibantu. Dan kemudian ya, kalau misalnya saya itu suka menyarankan ya swasta yang benar-benar oke ya, bonafit kita lah istilahnya. bonafit ya yang bisa yang udah disetarakan dengan PTN gitu kan Hmm, banyak juga. banyak. Itu biasa Hmm, misalnya ada dua pengalaman si ada di apa dulu anak yang tahun keberapa itu pilihannya itu Trisakti malah Pak. oh bagus dong. Ya Trisakti kan sudah Ya, ini ada nama gitu ya. Trisakti ada hmm, artinya udah bisa memilih ya, mereka itu karena memang ada kesempatan itu dia pintar kan. ya. Jadi Jadi itu dia intinya yang paling bagus adalah proses ya. Dalam proses hidup ada benar. proses. Bukan Proses. hasil yang dihormati, tapi proses yang harus dihormati. Dari A sampai B sampai Z bahkan sampai muncul KIP kuliah. Nah itu Ya. bisa tis baik negeri maupun swasta. Swasta ini enggak ini karena mendorong anak-anak kita ya Ya, Pak ya enggak jangan sampai putus ya, di tengah jalan jangan sampai apa namanya putus asa ya. ya Apalagi enggak sekarang tergerus zaman ya, ya, bisa ya. terbawa ke situ bisa Betul kacau. Terima kasih Bu Ira. Mungkin sama-sama Pak Hadi informasi ini lebih informatif dan bisa dilihat di sepanjang waktu karena ini masuk nanti ke channel podcast Sandikta. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira sudah sama-sama datang di podcast kami. Waalaikumsalam.